Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang gerak translasi, rotasi, dan keseimbangan benda tegar. Yang pertama adalah gerak translasi. Gerak translasi terjadi ketika ada gaya yang bekerja dan mengenai pusat benda. Akan tetapi jika pada sistem benda bekerja beberapa gaya, setiap benda akan bergerak atau bergeser. Gitu. Jadi searah dengan percepatannya. Jadi gerak translasi ini sebenarnya gerak yang mendatar atau gerak seperti biasanya kita bergerak itu disebut dengan translasi. Artinya bergeser itu namanya translasi. Nah, ketika benda mengalami gerak translasi ini, itu berlaku hukum 2 Newton, yaitu di mana besarnya resultan gaya atau jumlah gaya besarnya massa dikali percepatan. Sedangkan gerak rotasi ini adalah gerak berputar pada porosnya. Jadi contohnya gerak rotasi itu adalah gerak ban sepeda, ya, itu berotasi. Setelah itu gerak bumi, ya, bumi itu berputar selama 1 hari, itu dia berotasi. Seperti contohnya. Jadi gerak rotasi ini terjadi ketika adanya gaya yang bekerja pada titik yang mempunyai jarak tertentu dari pusat massanya. Nah, gerak ini persamaan kinematika rotasi. Ada yang angular ini disebut juga dengan rotasi, ya, angular ini, dan linear ini disebut juga dengan translasi. Jadi angular itu sama dengan rotasi, sedangkan linear itu disebut dengan translasi. Jadi ini perbedaannya, ya. Kalau di rotasi atau angular itu ini disebut dengan kecepatan sudut atau disebut dengan omega, di mana besarnya omega sama dengan omega 0 ditambah ini alpha kali T. Alpha itu adalah percepatan sudut. Sedangkan pada linear atau translasi itu besarnya adalah V sama dengan V0 ditambah AT. A ini adalah percepatan, V ini adalah kecepatan. Sedangkan kalau ini untuk kecepatannya, ya. Nah, sedangkan kalau yang ini theta ini adalah perpindahannya atau jaraknya. Jadi kalau pada angular atau rotasi itu disebut dengan theta atau sudut, perpindahan sudut, yang dimana besarnya adalah omega 0 ditambah setengah alpha kali T kuadrat. Sedangkan yang ini adalah jaraknya, yang besarnya adalah V0 T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini rumus yang lain, yang kalau yang ini omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alpha theta. Sedangkan pada translasi atau linear V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX. Nah, ini adalah kecepatan rata-ratanya, besarnya adalah omega plus omega 0 per 2, sedangkan kalau kecepatan rata-ratanya V tambah V0 per 2. Nah, ini adalah perumusan gerak rotasi di mana hubungannya antara kecepatan linear dengan kecepatan sudutnya. Seperti itu, di mana V itu sama dengan R omega. Jadi ada dikali R-nya. R ini adalah jari-jari rotasinya atau jari-jari lingkaran. Percepatannya pun juga A itu sama dengan R alpha. Nah, satuannya omega itu rad per sekon, kalau alpha itu rad per sekon kuadrat. Nah, ada namanya percepatan sentripetal di mana besarnya adalah A sama dengan V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Seperti itu. Percepatan sentripetal itu adalah percepatan pada gerak melingkar atau gerak berotasi dalam hal ini. Yang pertama ini ada namanya torsi. Torsi atau momen gaya. Jadi hubungan gaya, jadi gaya yang dialami pada gerak berotasi itu disebut dengan torsi atau momen gaya, yang dimana besarnya adalah R dikali F. Seperti itu, R kali F. Nah, ini adalah momen gaya atau momen sudut
ya, dimana besarnya adalah L sama dengan R kali P. Dalam hal ini P, ya, P ini besarnya kan M kali V kan, jadi bisa dibuat seperti ini, M R kali V. Nah, ini ada hukum kekalahan momentum. Kalau pada nilai linear itu jika sigma F atau resultan gaya itu sama dengan 0, maka P-nya konstan. Kalau pada rotasi itu jika torsinya atau momen gayanya sama dengan 0, maka L-nya atau momentum rotasinya atau momentum sudutnya sama dengan konstan. Nah, ini definisinya, momentum sudut itu dari sebuah benda yang berotasi terhadap sumbu tetap dan hasil kali dari momen inersia benda dengan kecepatan sudut terhadap sumbu rotasi tersebut, di mana besarnya L sama dengan I kali omega. I ini adalah momen inersia. Seperti itu. Di mana momen inersia itu besarnya adalah M kali R kuadrat. M itu adalah massa benda dan R-nya itu adalah jari-jari rotasinya. Nah, ini adalah momen inersia di mana besarnya itu adalah sigma atau jumlah dari MR, M kali R kuadrat. Jika ada banyak benda nanti bisa dijumlahkan seperti ini. Nah, ini ada, kalau umpamanya untuk benda tertentu dan jarak tertentu itu rumusnya adalah momen inersia itu adalah ICM, itu artinya I pada pusat massa ditambah M kali H kuadrat. Nah, jadi ini contohnya momen inersia pada benda-benda tertentu ya. Jadi kalau pada silinder pejal nanti momen inersianya itu adalah sama dengan 1/12 M L kuadrat. L itu adalah panjang dari silinder pejal ini. Kalau yang ini momen inersial pada ujung silindernya. Jadi ini kan pada pusatnya, sedangkan ini adalah pada ujungnya, berbeda perumusannya. Seperti itu. Terus kalau yang ini ada tabung yang berongga. Kalau tabung yang berongga, kalau pada pusatnya itu momen inersianya adalah mr kuadrat. Sedangkan kalau tabungnya berisi atau pejal namanya istilahnya, itu momen inersianya setengah mr kuadrat. Jadi berbeda-beda. Nah, nanti kalau kalian pengen lihat itu ada juga pada gambar 4.4 di buku paket halaman 89. Nah, itu untuk jenis-jenis momen inersia pada benda tertentu. Nah, ini energi kinetik pada rotasi, di mana besarnya energi kinetiknya itu adalah setengah I omega kuadrat, di mana I-nya itu sama dengan mr kuadrat. Nah, kalau linear itu ya besarnya adalah setengah mv kuadrat, sedangkan kalau pada rotasi itu adalah setengah I omega kuadrat. Seperti itu. Nah, kalau ini ada istilahnya menggelinding, itu peristiwa translasi sekaligus rotasi. Contohnya pada roda. Jadi untuk rotasi dan translasi ini pada gerak melinding. Jadi nanti ini ada rotasi, ada translasi. Kalau umpamanya untuk mencari energi kinetiknya menjadi seperti ini. Jadi setengah I omega kuadrat ditambah setengah mv kuadrat, itu total dari energi kinetik pada menggelinding, yaitu ada gerak rotasi dan gerak translasi. Nah, ini dia. Kalau total energinya, yaitu kan ada dua jenis energi ya, yaitu gerak energi kinetik dan energi potensial. Jadi dalam hal ini energi kinetiknya kan ada dua, energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi, nanti ditambah energi potensial. Jadi setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat ditambah mgh, kayak gitu. Itu adalah total energinya. Nah, ini kesetimbangan benda tegar. Suatu benda tegar dikatakan setimbang apabila memiliki percepatan translasi sama dengan 0 dan percepatan sudut sama dengan 0. Dalam keadaan setimbang, seluruh resultan gaya yang bekerja harus sama dengan 0, yaitu sigma F itu sama dengan 0,
pada X ya, sigma Fy sama dengan 0 dan sigma tau atau torsi gaya sama dengan 0. Nah, ini hubungannya gerak linear dengan rotasi. Ya, ini untuk satuannya ya. Jadi V sama ini omega, masanya itu adalah I, F itu tau, dan P adalah L. Itu. Nah, ini hubungan besarannya juga. Untuk perpindahan X ini theta, kecepatan ya, percepatan, massa, gaya. Nah, seperti ini. Nanti bisa dibaca. Nah, lanjut kita ke benda tegar. Benda tegar adalah suatu benda yang tidak akan berubah bentuknya setelah diberikan suatu gaya pada benda itu. Pada sebuah benda tegar, setiap titik harus selalu berada pada jarak yang sama dengan titik-titik yang lainnya. Nah, kalau keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana suatu benda berada dalam keseimbangan rotasi. Artinya benda tersebut tidak mengalami rotasi atau pergerakan. Nah, ada 3 macam keseimbangan ya. Yang pertama keseimbangan stabil ya, itu kalian bisa lihat kalau yang di buku itu di halaman 102 ada 3 jenis keseimbangan. Ada keseimbangan stabil yang dimana keseimbangan yang dialami benda dimana jika pada benda diberikan gangguan yang mengakibatkan posisi benda berubah. Setelah gangguan tersebut dihilangkan, benda akan kembali ke posisi semula. Jadi kalau diberi gangguan lagi kembali ke semula. Seperti itu. Nanti bisa dilihat gambarnya, yaitu keseimbangan labil, yaitu keseimbangan yang dialami benda di mana jika pada benda diberikan gangguan yang mengakibatkan posisi benda berubah. Jadi kalau diberikan gaya, dia tidak bisa kembali ke posisi semula. Terus keseimbangan netral itu keseimbangan yang dialami benda di mana jika pada benda diberikan gangguan mengakibatkan posisi benda berubah dan setelah gangguan tersebut dihilangkan, benda tidak kembali ke posisi semula lagi namun tidak mengubah kedudukan titik beratnya. Seperti itu. Nah, untuk gambarnya bisa kalian lihat di halaman 103 di buku paket. Nah, ini titik berat. Titik berat itu merupakan titik di mana benda akan berada dalam keseimbangan rotasi. Nah, ini rumus-rumus titik berat ya. Kalau umpamanya yang diketahui masanya, rumusnya seperti ini ya. Volume, luas permukaan dan berbentuk garis. Seperti itu. Ya. Jadi nanti yang dicari itu adalah ini ada sumbu X, Y dan Z-nya. Nah, ini untuk menentukan titik berat pada suatu benda. Nah, nanti kalau kalian ingin melakukan percobaan bisa di rumah. Jadi nanti siapkan tiang penggantung, seutas benang, sebuah beban untuk menarik lurus benang, sebuah karton tebal dengan bentuk tidak teratur dan sebuah pensil. Langkah pertama itu perhatikan. Nah, ini perhatikan tukang bangunan selalu menggunakan benang ya, yang ujungnya diberikan beban untuk mengukur garis tegak lurus. Benang berbeban ini disebut dengan benang pengukur tegak lurus. Jadi yang pertama siapkan sebuah karton yang bentuknya tidak teratur, dimana sebuah benang pengukur tegak lurus dan tiang untuk menggantungkan tali. Terus buatlah sebuah lubang, kemudian gantung benang pengukur tegak melalui lubang tersebut. Berikan tanda garis putus-putus pada karton sepanjang kedudukan benang pengukur tegak lurus, yaitu garis 1. Terus buatlah lubang kedua, kemudian gantung kembali benang pengukur tegak lurus melalui lubang kedua. Beri tanda garis putus-putus pada karton sepanjang kedudukan benang pengukur tegak, yaitu garis kedua. Terus kedua garis putus-putus yang kalian buat pada langkah 2 dan 3 akan berpotongan. Titik potong inilah yang merupakan letak titik berat karton tersebut. Jadi titik berat benda adalah titik tunggal tempat bekerjanya resultan semua gaya gravitasi dari sebuah partikel sebuah benda. Nah, nanti gambarnya akan contohnya seperti ini. Ya. Nah, nanti dapat disimpulkan yaitu sigma W kali X per W. Jadi nanti W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah W3 kali X3 per totalnya W. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Kalau yang ini untuk bangun datar ya. Tentukan letak titik berat bangun berupa luas berikut dihitung dari bidang alasnya. Jadi
yang ditanyakan itu pada sumbu Y ya. Nah, kita buat dulu apa yang diketahui ya. Ini ada, kita anggap ini ada dua bangun, ada yang warna hitam dan ada yang warna biru. Ya, yang hitam, yang ini kita cari dulu luasnya. Luasnya adalah ini 20 ke 40 berarti panjangnya 20. 40, yang ini tingginya adalah 60. Dah itu saya lanjutkan. Nah, jadi nanti panjang kali lebar sama dengan 20 kali 60 sama dengan 1200. Nah, sekarang untuk menentukan Y1-nya, yaitu titik tengah pada Y1, titik tengahnya. Jadi ini kan ini adalah sumbu Y, titik tengahnya 20 ke 60. Berarti titik tengahnya adalah 60 bagi 2 30. Jadi nanti titik tengahnya adalah 30. Untuk benda yang kedua atau warna biru, nah luasnya 60 ke 80, berarti 80 kurangi 60 kan 20. Jadi panjangnya 20, ininya 60. 20 kali 60 sama 1200. Terus Y-nya tengah-tengahnya ya, 60 ke 80, tengah-tengahnya adalah 70 ya, seperti itu. Jadi caranya seperti ini juga bisa. Jadi 60 ke 80 kan 20, berarti 20 bagi 2 kan 10. Startnya adalah 60, berarti 60 tambah 10 sama dengan 70. Bisa seperti itu juga. Terus kita masukkan deh ke rumus. Jadi A1-nya 1200, Y1-nya 30, A2-nya 1200, Y2-nya 70 dibagi A1 tambah A2, 1200 tambah 1200. Jadi seperti ini jadinya. 120.000 dibagi 2.400 sama dengan 50 cm. Jadi titik tengah pada Y-nya yaitu adalah 50 cm. Nah, ini yang berbentuk volume ya. Nah, tentukan letak titik berat garisnya, yaitu yang ini yang ditanya adalah pada X-nya. Nah, caranya adalah bangun satu, misalkan yang ini adalah tabungnya, terus yang bangun dua adalah kerucutnya. Nah, kita cari dulu volumenya. Ini kan berupa bangun 3 dimensi ya, atau bervolume. Jadi kita cari volumenya, yaitu yang pertama adalah volume tabung. Volume tabungnya rumusnya adalah VR kuadrat kali T. Nah, untuk rumus-rumus ini kalian bisa lihat itu kalau yang ini pada halaman 107 ya. Halaman 107 di buku paket. Jadi VR kuadrat kali T, T-nya adalah ininya adalah 12. Jadi 12 VR kuadrat. Terus X-nya ya, atau titik tengahnya ini adalah dibagi 2 aja, 12 bagi 2 adalah 6. Terus bangun kedua adalah sepertiga VR kuadrat kali T, tingginya 12, maka sepertiga kali 12 kan 4, jadinya 4 VR kuadrat. Nah, itu untuk gininya, tingginya juga Y0. Ini bisa dilihat di halaman 107 ya, nomor 4 untuk kerucut. Itu gininya adalah sepertiga T. Karena ini startnya adalah 12, jadi 12 ditambah sepertiga T. T-nya kan 12. Sepertiga kali 12 sama dengan 4. 12 tambah 4 sama dengan 16. Terus dimasukkan deh ke rumusnya. Nanti didapatkan 33/4. Seperti itu. Ya. Nah, sekian dari penjelasan benda tegar. Keseimbangan benda tegar. Terima kasih.